salam baku dapa, saudara semua di mana saja berada. Jumpa lagi dengan Beta Fonda, kali ini di podcast Suara Milenial Maluku. Dan dalam rangka mengisi kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kali ini Beta sudah berada dengan 2 orang aktivis perempuan yang ada yang ya sudah senior, tetapi ada juga yang ya junior amat lah, tetapi juga sama-sama punya pengalaman dan juga punya banyak tentunya punya banyak pengalaman serta juga pengetahuan yang tentunya akan di-share tentang kekerasan seksual, tetapi juga yang menjadi inti di sini adalah tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan implementasinya yang berada di Provinsi Maluku ini. Oke, sebelumnya Beta perkenalkan dulu. Di sebelah kanan Beta ini ada Mauci Pelo, atau biasa dikenal dengan Ibu Lucy Pelo. Selamat malam, Mauci. Selamat malam, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, oke. Selain Mauci, ada di sebelah kiri Beta ada Kakak Catherine Wokanubun. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan baik, udah. Oke. Jadi puji Tuhan semuanya sehat nih ya. Ya, oke. Mauci full kegiatan dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini? Kalau full juga tidak, ya karena ada tugas yang lain di luar kampanye 16 hari ini, tapi ada teman-teman Gerak Bersama Perempuan Maluku yang full time mendedikasikan waktunya, mendedikasikan potensi yang mereka punya untuk mengisi 16 hari ini dengan berbagai kegiatan, berbagai agenda yang tujuannya adalah mengenalkan, terus membumikan, terus memasyarakatkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Yes. Luar biasa teman-teman. Kakek bagaimana? Kalau beta sih sama dengan Mauci ya. Yang beda jauh dari rangkaian dari tanggal 25 sampai tanggal 10 ini memang ada beberapa kegiatan yang diisi, yang dilakukan untuk mengisi 16 hari ini, tapi tidak setiap hari juga. Jadi menyesuaikan dengan aktivitas. Oke. Tapi tetap semangatnya betul tidak sama ya mau. Ya, pasti ya harus. Artinya secara fisik tidak ada di tengah-tengah teman-teman yang melakukan agenda-agenda kampanye mereka, tetapi spirit itu ada. Spirit tetap ada. Oke. By the way, Beta tertarik ya. Sebenarnya apa yang membuat Mauci dengan Kak Catherine ini terjun di bidang ini loh? Kayaknya care sekali dengan isu kekerasan terhadap perempuan gitu. Apa yang membuat Mauci dan Kak Cat itu tertarik untuk terjun di bidang ini? Ini pertanyaan paling menarik dan sekaligus berefleksi ya. Kenapa tertarik ya? Mungkin Tuhan menggiring kehidupan Beta untuk masuk ke sini. Gitu ya, Tuhan mengizinkan Beta ada di dunia ini karena mungkin datang panggilan seperti ini dari keluarga yang keluarga pelayan pendeta yang sejak kecil melihat bagaimana orang tua Beta mengurus macam-macam persoalan keluarga, persoalan umat. Dan begitu Beta bertumbuh dewasa, Beta melihat dunia yang di mana Beta ada, bertumbuh dan hidup ini memang dunia yang sebetulnya tidak baik-baik saja, ya dunia yang banyak persoalan di dalamnya. Ada kelompok masyarakat yang selalu saja menjadi berhadapan dengan persoalan kekerasan, dan dari situ tertanam dalam diri kita harus menjadi bagian dari gerakan untuk membawa kebaikan bagi orang lain, khususnya perempuan dan anak yang dalam situasi
baik-baik saja. Oke. Kalau kakek sendiri, kenapa kakek merasa terpanggil di sini? Kalau beta sih karena pertama karena katong perempuan juga mungkin Iya. Mami, jadi katong merasa bahwa katong harus bisa saling memberdayakan, bisa saling menolong perempuan satu dengan yang Saling lain. merangkul, Iya, saling ya. merangkul. Kemudian beranjak dari fakta bahwa setiap tahun, setiap hari bahkan katong bisa dengar kasus-kasus kekerasan itu dia terjadi untuk perempuan dan anak di mana saja. Dan berita-berita kayak gitu kan katong sing bisa cuma duduk lalu dengar lalu merasa simpati saja, tapi harus kepada katong bisa empati juga kalau memang katong ingin Saling cari ada solusi sama-sama ya. kalau katong memang ingin ada perubahan, maka ya katong berjuang juga untuk melakukan perubahan itu, berjuang Oke. juga untuk melihat persoalan-persoalan ini supaya dia bisa bisa berbuah yang baik lah Mam. Ya, Wanda, mungkin hari ini belum, tapi kalau konsisten kita lakukan pasti suatu saat kita bisa menikmati hasilnya. Oke kakek. itu makanya kenapa kampanye 16 hari ini ada. Gitu. Kenapa kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini ada dan ini menjadi agenda internasional. Kan karena kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan itu tidak hanya ada di sini tapi ada di mana-mana, tidak hanya ada di negara-negara luar, ada juga di Indonesia dan ada juga Khususnya di Maluku. itu banyak. By the way, yang terlihat di permukaan itu aja banyak ya, apalagi yang seng dapalia, yang seng muncul itu pasti lebih Betul. banyak lagi. Betul, betul. Ya. Orang biasanya bilang gunung es kan? Gunung es, Ya, iya, gunung es. gunung Jadi es. yang nampak itu yang puncaknya. Yang puncaknya saja, yang di dalam. Aduh. Karena apa? Masih ada hari-hari ini perempuan yang menganggap atau masyarakat lah ya, masyarakat menganggap kalau kasus kekerasan itu diceritakan ke orang lain, jangan dilapor, diceritakan ke Ceritakan orang saja. lain itu seperti menceritakan aib. Aib. Menceritakan hal persoalan keluarga, persoalan rumah tangga yang itu harusnya disimpan di rumah, jadi kan tidak boleh diumbar keluar. Apalagi sudah kalau kasus kekerasan seksual, mau bicara seksualitas saja kan itu dianggap tabu, ya kan? Apalagi belum lagi kalau bicara tentang kasus kekerasan seksual. Padahal hal-hal itu seharusnya sudah menjadi pengetahuan dasar ya. Ya, Maksudnya hal-hal soal pendidikan seks, soal kekerasan itu kan harusnya menjadi pengetahuan dasar. Jadi ada tuh kemarin Fonda lihat di IG, pokoknya di sosmed, itu anak-anak yang TK aja tuh sudah diajarkan. Iya. Like bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak Betul. boleh disentuh. Iya. Jangankan di sekolah, di rumah pun orang tua sudah harus mengajarkan hal tersebut Iya. kepada anak-anak sedari dini. betul, Ya. itu penting. Oke, kalau kakek kemarin soal, oh ya Fonda sempat lihat soal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual berarti kakek. Kemarin disahkan di dalam tahun ini. Tahun kemarin. Oke, tahun kemarin ya, tahun kemarin 2022. 2022. Dan Fonda sendiri mau tanya soal kakek melihat undang-undang TPKS ini sebenarnya punya keistimewaan apa gitu untuk korban khususnya. Maksudnya di dalam kan diaturkan soal jenis-jenisnya, terus soal penyelesaiannya terhadap korban, terus solusi apa yang kira-kira bisa korban dapatkan melalui undang-undang TPKS ini. Kalau kakek sendiri melihatnya bagaimana? Kalau- Istimewanya itu apa? Kalau ketong lihat undang-undang TPKS ini karena ini sebagai satu payung hukum yang bisa menjangkau berbagai jenis kekerasan seksual yang selama belum ada undang-undang ini, ketong kan masih berpatokan pada KUHP dan ternyata memang kalau ketong cuma mengandalkan KUHP itu sangat terbatas. Dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual yang sudah semakin berkembang, kalau KUHP itu dia cuma menjangkau 2 bentuk aja. Nah ini yang ketong perlu sekali beta rasa untuk kasih tahu kepada ketong punya masyarakat di Maluku bahwa ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual pun itu udah beragam. Yang diatur dalam undang-undang TPKS ini sebagai lex spesialis ini ada 9 jenis ya. Ada 9 jenis. Kalau di KUHP kita tahu cuma ada pemerkosaan dan pencabulan, tapi di undang-undang ini ada
pemaksaan kontrasepsi, kekerasan seksual non fisik, kekerasan seksual fisik, eh, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, bahkan sampai pada bagaimana kekerasan seksual di berbasis online. Dan ini menjadi istimewa karena dia bisa menjangkau lebih banyak lagi kasus-kasus yang selama ini mungkin saja belum bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada pada aturan-aturan sebelumnya. Kemudian untuk hak-hak korban, dan ketika undang-undang ini ada, puji Tuhan bahwa ternyata ada peluang di mana korban itu bisa berjuang sampai pada tahap proses dong mendapatkan pendampingan atau restitusi dan sebagainya. Kan pernah ada kasus di Maluku itu Mapuche yang dia punya korban ini punya orang tua yang sangat sederhana dari keluarga kurang mampu, kalau salah bapaknya ini tukang beca, dan bahkan harus rela sing makan stop tarik beca cuman untuk berjuang mencari keadilan bagi anak perempuannya. Dan ini kan cukup tragis. Namun ketika undang-undang TPKS ini ada, setidaknya dia menjadi angin segar, walaupun nanti dalam implementasinya sampai hari ini masih ada PR-PR yang kita harus kerjakan. Nah, masih banyak PR ya, Basudara. Jadi kalau ada terjadi kekerasan seksual yang termasuk dalam jenis-jenis yang tadi Kakek sebutkan, langsung lapor, hubungi pendamping. Mauci dan Kakek juga kan pasti selalu sedia buat terima untuk dimintai tolong soal kasus ini. By the way, Kakek, tadi salah satu jenis kekerasan seksual pemaksaan perkawinan ya? Iya. Kira-kira kalau orang yang nanya kapan nikah itu bisa termasuk? Itu sepertinya perbuatan tidak menyenangkan. Pemaksaan perkawinan. Ini di Provinsi Maluku udah setahun lebih disahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Nah, Mauci sebagai pendamping senior nih, kira-kira Mauci melihat soal persoalan kekerasan seksual di Maluku ini sesuai implementasi dari undang-undang TPKS? Iya. Tadi kan Kakek bilang ya, undang-undang TPKS ini angin segar, payung hukum, angin segar, punya sejumlah keistimewaan. Itu kenapa? Karena kalau KUHP dia hanya mengatur korban, pelaku. Iya. Jadi sebetulnya memang itu menjerat pelaku, tapi mengamankan dia pada tempat yang memang sepantasnya gitu kan. Mengamankan. Lah korban ini apa? Korban bagaimana gitu? Korban kembali ke masyarakat belum tentu diterima sebagai korban. Itu kan kembali ke masyarakat mungkin saja malah diviktimisasi terus gitu. Itu undang-undang ini hadir untuk memberikan perlindungan pada korban ya. Ada sejumlah kewajiban yang diberikan ke masyarakat untuk melindungi korban ya. Ada sejumlah kewajiban yang diberikan kepada negara secara tegas di dalam undang-undang ini untuk memberikan hak-hak perlindungan korban, termasuk sampai ke biaya korban ya, victim trust fund, biaya apa itu bahasa Indonesianya apa itu, biaya uang semacam untuk pemulihan korban itu. Jadi anggarannya ada ya? Ada dia. Harus disediakan oleh negara. Nah, tapi pertanyaan implementasi tadi kan, bagaimana itu diimplementasikan? Belum ada payung hukum di daerah yang mengatur itu. Dari nasional juga dari kementerian mungkin belum selesai dengan sejumlah aturan turunan yang harus ditetapkan sehingga UU TPKS ini bisa diberlakukan. Kan undang-undang itu kan di atas ya, bagaimana dia mau diimplementasikan secara real, secara teknis ya dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat kita itu harus ada aturan-aturan teknis ya, peraturan menteri, dan turun lagi ke daerah ini harus ada peraturan daerah gitu kan. Nah, di atas harus ada peraturan Kapolri juga ya. Peraturan Kapolri, peraturan nanti di kejaksaan ada juga, di pengadilan harus ada juga diatur penyesuaian kan. Itu yang belum disetting final ya, belum selesai disetting di negara kita, juga di Maluku. Nah, kita di Maluku kan menunggu perkembangan dari kementerian. Kalau selesai dengan peraturan menteri dan aturan-aturan yang lain ya, ada 9 atau berapa banyak aturan turunan Perpres dan Permen gitu ya yang harus dikeluarkan dari pusat. Baru kita lihat di daerah bagaimana kita menyediakan
apakah yang apa peraturan di tingkat nasional itu sudah cukup untuk diimplementasikan. Kalau belum, maka kita harus bisa memperjuangkan ada regulasi daerah yang harus dibuat. Gitu. Kita di daerah sudah punya Perda 12 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban. Nanti kita uji lagi apakah itu cukup untuk menjawab kebutuhan perlindungan korban sebagai pelaksana dari undang-undang TPKS, ataukah harus ada revisi atau harus ada perda baru kayak gitu. Jadi kalau implementasinya belum final. Sekarang ini saja misalnya kasus di Polda, kita punya beberapa kasus ya kemarin itu yang Polda pakai undang-undang TPKS tapi implementasinya juga masih lemah. Soal bagaimana pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses hukum itu dijerat. Ini kan belum, belum itu kan, belum dipakai pasal itu. Pasal 19 kan kalau tidak salah pasal itu ya yang mengatur semua orang, setiap orang yang menghalang-halangi proses hukum itu dijerat paling dengan jeratan pidana paling banyak atau paling minimal 5 tahun ya, lama 5 tahun. Ya. Itu penerapan pasal itu pun belum, sehingga kan ada kasus yang terkatung-katung, tersangka pelaku masih buron, ada kasus pejabat yang terduga pelaku malah impunitas, dia bisa membebaskan dirinya dari jeratan hukum karena melemahkan korban. Nah, undang-undang TPKS padahal sebetulnya hadir untuk yang kayak gitu-gitu juga kan belum bisa dipakai. Karena jadi memang karena belum ada aturan teknisnya. Iya. Jadi undang-undangnya sudah bagus, tapi pendukung daripada undang-undang ini yang belum matang ya, aturan teknisnya, aturan teknisnya yang dia belum. Setidaknya jauh sangat jauh lebih bagus, lebih baik dari tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dan kita hanya pakai KUHP. Kita hanya pakai KDR, undang-undang PKDRT, undang-undang perlindungan anak, undang-undang TPPO, itu masih terbatas kalau Anda terbatas. Gini ya mau kakek, maksudnya Anda lihat kan Maluku ini kan besar, ya. Katong ini kan banyak pulau di dalam. Lalu kalau misalkan kayak tadi soal anggarannya, soal itu kan repot juga. Kalau misalkan korban ada di ujung Tanimbar ya daerah yang memang transportasinya kapalnya nanti mungkin 2 kali seminggu, sedangkan bisa-bisa orang habis waktu di perjalanan atau bahkan mungkin orang bisa kasih stop kasus karena mungkin korbannya ini dari keluarga yang ekonominya lemah dan sebagainya juga kan sangat sayang sekali gitu. Apalagi Mauci, by the way pernah mau tanya, kalau maksudnya Mauci pernah berhadapan dengan korban yang mungkin kayak yang tadi Fonda sebutkan, mau urusan ke Ambon untuk mencari keadilan karena kurangnya akses, kurangnya itu pernah saya mau ada di Nusa Laut misalnya yang mau dekat tuh. Jadi tadi Onda pikirnya tuh di Maluku maksudnya yang daerah jauh. Ya. Ini ada orang dari Saparua, dari Nusa Laut yang di situ kan hanya ada polsek. UPPA hanya ada di Polres dan Polres itu kalau pulau-pulau ini ada di Ambon. Bagaimana orang dari pulau-pulau sana itu Nusa Laut, dari Saparua mau datang ke sini, kan kita selalu dorong ke Polres, jangan di Polsek karena Polsek itu sih ada perlindungan anak di situ. Jadi jangan bawa ke Ambon. Bagaimana dong mau bawa ke Ambon? Ongkosnya berat. Apalagi kalau dari keluarga yang ekonomi lemah. Ini jadi autokritik untuk ketemu juga bahwa selama ini semua pihak termasuk pemerintah tuh sudah memainkan perannya juga. Cuman maksimalnya ini yang ketemu rasa dari berbagai pengalaman mengadvokasi kasus bahwa ternyata memang Potong butuh kerja lebih ekstra lagi, kerja lebih cerdas lagi, kerja lebih keras lagi, pemerintah di daerah maupun semua stakeholder agar memang melihat kasus kekerasan seksual di Maluku ini bisa dilihat dengan satu persepsi yang sama untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan yang lebih
perspektif gender. Karena salah satu tantangan juga yang dipungkiri Mauci bahwa ternyata ada memang pihak-pihak yang dalam proses penyelesaiannya juga tidak menggunakan pendekatan perspektif gender yang clear. Itu akan sangat berpengaruh ke bagaimana metode yang digunakan untuk menyelesaikan. Tadi kan Onda sempat singgung bahwa Katong sebagai daerah provinsi yang berciri kepulauan. Nah itu ternyata dalam implementasi Undang-Undang TPKS ini jadi tantangan tersendiri. Sangat menjadi tantangan tersendiri. Banyak tantangan di Maluku kan sama dengan tantangan di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Perhitungan anggaran untuk daerah yang continental base dengan aquatic base ini kan sangat berbeda sekali, dan tentu Katong pasti akan sangat membutuhkan biaya lebih besar untuk daerah-daerah kepulauan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk hari-hari ini adalah persoalan-persoalan perempuan, isu-isu kekerasan terhadap perempuan, isu-isu kekerasan seksual. Ada satu hal ya Onda ya, satu hal yang selama ini diperjuangkan oleh perempuan, oleh gerakan perempuan, tapi belum pernah bisa tuntas. Itu bagaimana kita mendorong anggaran daerah, APBD daerah itu ada tersedia anggaran yang cukup dari APBD daerah untuk penanganan kasus. Khusus penanganan kasus. Selama ini kan kita tergantung DAK dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dari Perpres itu, maka keluar DAK untuk korban kan. Dan itu saja yang dipakai untuk penanganan kasus di sini. APBD di mana? Posisi korban yang adalah rakyat Maluku itu di dalam postur APBD Provinsi Maluku itu di mana? Coba kita telisik APBD provinsi. Mungkin kita tidak akan temukan penanganan kasus di situ. Maka sekarang ini ya kita perlu mendorong pemerintah untuk lebih baik lagi dalam perencanaan. Ya, kalau kita tanya Bapeda selalu bilang, kan Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak kasih masuk perencanaan untuk itu. Bagaimana itu mau diakomodir di dalam anggaran daerah gitu, kalau tidak direncanakan, diusulkan dari dinas. Tapi juga itu di satu sisi yang lain, legislator kita harus punya kepekaan. Iya, benar. Kalau mereka yang pegang palu, kalau mereka lihat tidak ada anggaran untuk korban, tanya dong dinas, tanya dong pemerintah daerah. Mana anggaran? Iya, mana ini kasus banyak di Maluku, mana untuk penanganan korban itu mana? Kalau tidak ada, suruh dinas, usulkan dong. Gitu. Ini hal yang perlu didorong terus. Iya, itulah daerah kita. Oke, kurang lebih seperti semua kembali kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah ini. Kalau punya kepedulian, pemimpin itu tidak hanya gubernur ya, tapi semua cabang ya, semua stakeholder. Jadi sebenarnya untuk implementasi UU TPKS ini sebenarnya nggak butuh pendampingnya bergerak sendiri, itu tidak bisa ya Mauci. Harus semuanya sama-sama bergerak, sama-sama mendukung, sama-sama mendorong, entah itu dari kalangan pendamping korbankah, dari pemerintahkah, dari masyarakatnya juga, dengan hal-hal kecil seperti yang tadi Onda bilang, diajarkan sedari dini. Itu pencegahan ya. Pencegahan yang kita kalau kita kritis melihat kinerja pemerintah, minim sekali program-program untuk pencegahan. Kapan mereka turun kasih edukasi di sekolah-sekolah? Kapan mereka turun ketemu komunitas masyarakat dan memberikan edukasi tentang bahaya kekerasan seksual? Bagaimana masyarakat kita menjadi peka terhadap perlindungan perempuan dan anak? Kapan pemerintah bikin itu? Kan? Masih minim sekali upaya-upaya prevensi. Upaya-upaya pencegahan. Kalau kita lihat penanganan itu sudah terlambat. Kan harusnya kita cegah sebelum itu terjadi. Itu yang masih sangat minim. Oke, jadi memang banyak sekali PR ya untuk pemerintah, tetapi juga baik dari sisi aturan, dari sisi kebijakan, baik juga dari banyak sisi lah masih menjadi PR untuk implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, dan khususnya untuk kasus-kasus kekerasan juga yang terjadi di dalam
Provinsi Maluku ini. Jadi bagi teman-teman sekalian, basudara dong semua, ingatkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ada di sekitar jangan sekali-kali ditoleransi. Ya mau cia kakeknya kurang lebih seperti itu, jangan ditoleransi. Apabila merasakan, apabila melihat, segera langsung laporkan. Mungkin Ada lagi yang mau gini, disampaikan, Kakek? mungkin yang harus masyarakat tanamkan adalah bahwa sekarang itu aturan hukum itu udah ada untuk menjamin. Ya. Ketika masyarakat menjadi korban dan ingin memperjuangkan haknya, jadi bukan soal lagi pendamping ada atau gimana-gimana, tapi yang paling pertama adalah warga negara harus tahu bahwa ada aturan hukum yang sudah dibuat dan itu bisa menjadi payung hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Itu yang harus kita tanamkan. Oke, berarti memang PR juga bukan cuma buat pendamping tapi juga buat pemerintah kayak yang tadi Mauci bilang, ayo turun ke sekolah-sekolah, turun ke masyarakat untuk gencar-gencarnya kasih tahu masyarakat soal undang-undang ini loh. Kalau perlindungan hukum bagi korban-korban kekerasan seksual ini sudah ada loh. Aduh. Oke, jadi mari katong sama-sama baku gandeng tangan, katong sama-sama tolak segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun dan sama-sama juga mengedukasi ya, membagikan dan memberitahu orang-orang terdekat bahwa katong ini punya perlindungan hukum loh. Ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang melindungi katong punya diri apabila katong menjadi korban, tetapi ada juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar katong apabila dong yang jadi korban. Oke. Ya, Oke, jadi selamat. Dan mari katong sama-sama berjuang untuk melawan kekerasan dalam bentuk apapun. Fonda, Mauci dan Kak Catherine pamit dari hadapan saudara dong semua. Sampai jumpa di podcast Suara Milenial Maluku yang selanjutnya. Oke.